Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fantaro Trading dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang energi kolektif dari air sign, oke? Air sign. Jadi ada Aquarius, ada Libra, ada Gemini, oke? Nanti langsung dicek di description box saja sesuai dengan sign dari kalian ya. Sign yang kalian miliki. Dari Sun, Moon, Rising. Oke, cek semuanya, siapa tahu kalian bisa dapat pesan yang lebih spesifik dan resonate. Oke. Kalau belum tahu Sun, Moon, Risingnya apa, bisa dicek ya. Ada di mesin pencarian gitu. Ketik aja cek Sun Moon Rising. Yang penting tahu tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir. Karena dilihat berdasarkan rasi bintang saat itu di lokasi itu, oke? Oke, itu saja. Kita langsung mulai di Aquarius. Ingat ya, ini hanya general reading, jadi silakan ambil yang resonan dan tinggalkan yang tidak, oke? Kita mulai saja dari Aquarius, Sun, Moon, atau Rising. Oke, untuk Aquarius, di sini kalau yang saya lihat, sepertinya kalian itu sedang mengalami yang namanya ketidakpuasan ya. Ketidakpuasan dari pencapaian. Jadi kalian punya ekspektasi, kalian punya harapan di sini. Di sini ada kartu The Sun. Ini lebih menggambarkan tentang harapan kalian gitu. Ekspektasi kalian cukup tinggi, cuman realitanya di sini apa yang kalian inginkan itu belum bisa terrealisasikan ya. Jadi di sini ada Four of Cups dan ada Three of Swords. Jadi kalian sangat kecewa, sedih, patah hati. Jadi patah hati di sini tuh bisa karena ya apa yang kita impikan itu tidak bisa tercapai atau belum tercapai aja sih sebenarnya, oke? Gitu. Kemudian kalau yang saya lihat di sini, harapan kalian terhadap Pentacles itu sebenarnya gimana ya? Di sini ada Queen of Pentacles dan Six of Pentacles. Jadi harapan kalian terhadap material abundance itu memang besar, yaitu wajar. Cuman apa yang kalian dapatkan nanti, ya beberapa bulan ini, apa yang datang itu pundi-pundinya masih belum sesuai dengan harapan kalian, gitu ya. Saya melihat kalian itu sedang bersemangatnya punya mimpi gitu. Jadi di sini jiwa bebas kalian itu lagi apa ya? Lagi banyak apa ya? Lagi banyak ide untuk mendapatkan beberapa hal dalam hidup kalian. Jadi maksudnya apa ya? Kalian tuh lagi berapi-api walaupun kalian bukan fire sign ya, tapi kalau yang saya lihat di sini energi kalian itu passionnya tuh besar ya. Jadi um, seperti energi fire sign aja, seperti energi unsur api gitu. Jadi kalian kelihatan sedang bersemangat ya, sedang berambisi, ambisinya banyak dan besar. Cuman ya balik lagi, saat kita punya ekspektasi, kita memang harus siap untuk sakit hati gitu ya. Katanya William Shakespeare kan pernah bilang gitu ya. Jadi ekspektasi itu sebenarnya akar dari sakit hati gitu. Jadi kalau kita sudah punya ekspektasi, maka harus siap untuk sakit hati. Itu sih. Itu resiko, oke? Okay? Nah, di sini kalian itu cukup tinggi dan cukup banyak gitu ekspektasinya. Ya, di sini ada Six of Pentacles dan Queen of Pentacles gitu. Kalian mengejar sesuatu yang kalian inginkan banget itu. Sangat bersemangat gitu ya. Terus pokoknya bersemangat banget gitu. Jadi kayak
semangatnya anak kecil yang sedang ingin sesuatu, mereka itu cukup innocent gitu ya. Mereka ya walaupun di sini kalian sudah cukup dewasa gitu, cuman spirit kalian yang terlihat di sini tuh seperti apa ya, sosok anak kecil yang sedang menginginkan sesuatu. Jadi mereka itu masih polos, masih belum kepikiran hal-hal terburuk di luar sana gitu. Jadi yang mereka tahu, mereka menginginkan A, ya mereka bersemangat untuk mendapatkan A. Harapan mereka itu tinggi sampai mereka itu tidak siap dengan kemungkinan lain gitu. Ya namanya juga anak kecil kan gitu. Seperti itu. Jadi begitu apa yang mereka inginkan tidak terwujud gitu, rata-rata kan anak kecil bisa kelihatan sangat kecewa gitu. Karena mereka saat menginginkan sesuatu itu polos banget gitu. Nah, saya melihat energi itu ada di sini gitu. Ya, semangat itu ada di sini. Cuman kita kan tetap harus realistis gitu ya. Bukan berarti nggak boleh bermimpi tinggi-tinggi, nggak juga sih. Cuman kita tetap harus siap juga dengan kemungkinan buruk gitu. Dan di sini pesan yang saya dapat, kalian itu harus mendengarkan kalian itu harus mendengarkan intuisi kalian ya. Di sini ada High Priestess, Balance, Release, Eight of Wands. Jadi kelihatan di kartu ini itu beberapa hal yang maaf banget yang tidak mengenakan itu harus terjadi dalam waktu berdekatan ya. Ketidakpuasan dalam pencapaian materi atau karir ya. Harapan kalian tadi saya udah bilang yang banyak dan sepertinya belum bisa terrealisasikan dalam beberapa bulan ini. Kalau yang saya lihat di sini it's okay. Kemudian mungkin kalian juga punya kekecewaan lain dalam hal percintaan gitu. Kalian punya keinginan pada seseorang, cuman mungkin semesta itu semacam menunjukkan hal yang lain gitu. Jadi seperti kurang mendukung relationship kalian atau perasaan kalian terhadap seseorang itu gitu. Itu sih intinya. Jadi ada ketidakpuasan juga dalam hal percintaan. Nah, kalau yang saya lihat di sini itu kalian itu sebenarnya punya intuisi kan ya. Pastilah semua orang punya intuisi. Nah, kalau kalian mendengarkan intuisi kalian, kalian bisa lebih bisa lebih inilah ya, memanage passion kalian. Passion itu penting betul, cuman itu perlu juga diatur gitu ya, biar kita tidak terlalu menggebu-gebu sampai kita kehilangan kontrol. Nah, kalian disuruh mendengarkan intuisi kalian. Karena saat kalian mendengarkan intuisi kalian, kalian itu bisa menemukan jalan yang lebih tepat gitu. Tidak semua harus dipaksakan terjadi di waktu berdekatan. Semua yang kalian inginkan itu harus terrealisasikan, gak harus seperti itu gitu sih. Tapi intinya kalian disuruh mendengarkan intuisi biar kalian itu tidak jatuh di masalah yang sama. Di sini saya lihat ada nah ini dia, bentar ya. Di sini ada Seven of Swords ya. Jadi biar kalian itu tidak jatuh di masalah yang sama terus, atau kalian sudah berusaha terus dengan cara yang sama tapi kayak hasilnya belum terlihat gitu, atau tidak ada hasil yang signifikan gitu. Jadi kan memang perlu ada yang dievaluasi lagi mungkin dari perjalanan kalian itu gitu. Intinya sih di sini mungkin kalian sudah menerima pesan lewat intuisi itu, tetapi karena kalian itu punya ambisi yang besar, kalian sedikit mengabaikan intuisi itu, mengubur intuisi itu, jadi menganggapnya itu hanya angin yang ya biarkan berlalu aja gitu, tanpa kalian perhitungkan gitu. Sehingga, nah, kalian bisa gagal lagi gitu. Gagal untuk
bukan untuk yang pertama kalinya lagi di jalan itu gitu. Nah, akhirnya kalian di sini sih kelihatan tidak, ya kalian akhirnya mungkin lelah sendiri, capek sendiri, kayak stuck gitu rasanya, tidak puas gitu kan, kecewa gitu, kenapa seperti ini. Tapi nah, sebagai seorang Aquarius, kalian itu tadi ambisinya itu seperti mudah untuk distimulus gitu ya. Jadi ambisinya itu ya semacam berapi-api gitu ya. Kalian sih tetap, tekad kalian tuh sudah bulat. Saat kalian menginginkan sesuatu, kalian inginnya mengejar itu aja gitu. Nggak ada yang salah sih, cuman coba kalau di sini ya pesannya, coba untuk dievaluasi lagi tentang apa keinginan kalian dan apa jalannya gitu. Apa yang sih yang kalian inginkan, lalu selama ini kalian pakai cara apa gitu. Itu yang harus dipikirkan lagi, didengarkan lagi intuisinya, itu sih kalau yang terlihat di sini. Jadi kayak tekad kalian itu masih jalan terus dan apa ya, sulit gitu. Ini semacam kayak semangat yang sulit dikontrol. Jadi pokoknya semacam menyerang tetapi terus-terusan di lokasi yang sama gitu. Semacam itulah apa namanya, emosinya gitu ya. Kemudian nah itu tadi perlu di sini, kalau yang saya lihat di sini ada sesuatu transformasi ya. Jadi ada hal yang sepertinya akan mengalami seleksi alam lah ya dalam hidup kalian gitu. Entah itu keinginan kalian yang dievaluasi atau pattern kalian yang akan mengalami seleksi alam gitu, yang intinya dari apa yang terjadi ini nanti benar-benar bisa mengubah pattern kalian, cara kalian berjalan, cara kalian melihat sesuatu gitu. Kayak gitu, ada sesuatu yang akan berubah di situ, transformasi. Ya kita hidup itu kan dinamis ya. Pikiran orang juga dinamis. Kayak gitu sih. Jadi ada sesuatu yang lama dari hidup kalian yang nanti akan berubah, digantikan jadi budaya yang baru gitu. Terkadang kita habis melalui masa sulit atau masa ya apapun itu bisa mengubah pikiran kita, lalu juga tanpa sadar mengubah budaya kecil kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Melihat sesuatu juga akhirnya ada perubahan gitu. Seperti itu. Nah, oke. Kita kembali lagi ya. Jadi nah, kalau di sini ada kartu The Star, Five of Cups, The Priest atau Hierophant, kemudian Prince of Pentacles. Nah, di sini kalau yang saya lihat itu beberapa bulan ke depan ini kalian kemungkinan akan mengalami yang namanya spiritual awakening. Kalau ini resonate ya. Jadi memang hal itu biasanya distimulus oleh hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini gitu. Tetapi apa yang nanti dihasilkan dari proses itu yang terasa sedikit menyakitkan gitu, kalian jadi lebih spiritual lagi ya, kalian jadi lebih bijak lagi ya, gitu. Itu sih. Nah, di sini ya, ketika kalian menemukan sebuah, gimana ya, bukan kegagalan ya, itu relatif sih, tergantung sudut pandang aja. Cuman ini semacam pembelajaran aja sih. Jadi ini kan kalian dengan harapan gitu, lalu kalian harus semacam menelan pil pahit, kecewa gitu. Tetapi kalian keluar dari situ, proses yang kalian lalui itu bisa menjadikan kalian sosok yang ini, yang spiritual, bijaksana gitu. Seperti itu. Mungkin sebelumnya kalian hanya memikirkan, maaf banget, misalkan hanya memikirkan material abundance. Nggak ada yang salah dengan hal itu sih. Cuman mungkin nanti setelah ini, pandangan kalian terhadap material abundance itu
agak sedikit berbeda gitu. Bukan berarti kalian tidak tertarik dengan hal itu lagi dan tidak mengejar itu lagi. Enggak sih, tetap mengejar. Kalian juga orangnya pekerja keras di sini. Prince of Pentacles ya. Tetapi kalian bisa melihat itu dari perspektif yang agak berbeda gitu. Nggak hanya sekedar mengejar aja gitu. Kalian bisa melihat itu dari sisi yang lebih bijaksana. Misalkan, mungkin dulu kalian sangat ambisius sekali sama yang namanya materi gitu. Tetapi setelah ini bisa jadi kalian tetap mengejar materi, cuman itu bukan hal yang membuat kalian akhirnya melupakan hal-hal lain yang justru harus diprioritaskan juga misalkan. Dan kalian jadi sadar juga bahwa bahagia itu bukan hanya tentang materi. Materi betul kita harus cukup lah setidaknya ya. Minimal cukup gitu. Bisa lebih lah ya, cuman setidaknya memang cukup. Kita nggak memungkiri bahwa itu penting juga ya untuk apa namanya, ya gimana ya, namanya kita hidup gitu kan, ya wajar lah kita membutuhkan itu gitu. Nggak ada yang salah dengan hal itu gitu. Itu kan untuk apa namanya, sebenarnya materi juga bisa meningkatkan kualitas ya, kualitas kehidupan kita. Maksudnya asal dipakai dengan cara yang tepat. Maksudnya kalau dengan material seperti itu orang bisa mengejar pendidikan yang baik, bisa memilih institusi pendidikan yang baik mungkin. Ya kenapa enggak? Dengan materi dia bisa dapat pendidikan yang baik, kenapa enggak? Itu kan bisa meningkatkan kualitas seseorang juga gitu. Tapi bukan berarti dengan materi dia hanya memikirkan uang aja tanpa memikirkan hal lain. Jadi pikiran dia terhadap materi itu jadi terlalu pendek gitu misalkan gitu. Jadi ya kita masih butuh materi, itu wajar. Tetapi nanti mungkin kalian bisa sedikit berbeda gitu memandang materi itu. Bahwa satu-satunya kebahagiaan itu bukan cuma materi aja. Jadi bukan berarti waktu pikiran kalian hanya untuk difokuskan pada materi saja tanpa memikirkan aspek yang lain gitu loh. Itu sih. Ya, semacam kita realistis kita butuh materi, cuman apa ya, kita masih dalam kontrol gitu untuk menyikapi materi itu dengan bijak gitu. Bukan berarti sampai menghilangkan akal atau kebijaksanaan kita lah, semacam kayak gitulah intinya. Pokoknya kalian jadi lebih dewasa dan lebih bijak lagi lah. Memang itu prosesnya menyakitkan gitu sih. Oke, gitu. Kemudian nah di sini ada Page of Wands, Three of Wands, Page of Pentacles, dan The Dreamer. The Dreamer di sini kan the Fool ya. Jadi kelihatan di sini kalian tuh passionate sekali. Kalian itu ya karena punya banyak ambisinya besar, ambisius, akhirnya ya kalian juga memang apa ya, secara semangat itu kalian juga passionate gitu. Sangat bergairah gitu untuk mengejar sesuatu gitu ya. Pekerja keras gitu, dan kalian terbuka terhadap apapun ya yang bisa mensukseskan jalan kalian menuju pada tujuan kalian itu tadi. Pencapaian-pencapaian hidup yang udah kalian inginkan gitu. Kayak gitu. Dan kalian itu kelihatan di sini jiwanya petualang banget gitu. Jadi apa ya? Kalian mungkin bukan tipikal orang yang hanya mau berdiam diri gitu ya. Kalian selalu tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Tapi intinya kalau yang saya lihat di sini, energi kalian untuk beberapa bulan ke depan, kalian itu nanti akan mengalami proses yang maaf banget, memang kelihatannya agak sedikit menyakitkan ya. Oke, kita nggak usah ngomong sedikit lah, pokoknya menyakitkan. Tetapi keluar dari situ kalian itu jadi pribadi yang luar biasa. Maksudnya gimana ya, selalu upgrade gitu. Sebelumnya sudah bagus, nanti bisa lebih bagus lagi karena ada sesuatu pattern dalam diri kalian yang
mengalami peningkatan gitu, bisa jadi kebijaksanaan, spiritual kayak gitulah ya. Kemudian di sini, oke, untuk yang saya lihat di sini ya, di sini ada Prince of Pentacles. Prince of Pentacles itu keluar beberapa kali. Page of Pentacles juga sepertinya keluar beberapa kali ya. Page of Pentacles, Page of Wands. Page of Pentacles sama Prince of Pentacles keluar 2 kali lah. Oke. Ini Ten of Wands dan Two of Wands. Jadi kelihatan, walaupun beban kalian itu besar ya, tantangan kalian besar, tapi karena ya itu tadi, jiwa kalian itu benar-benar bebas dan apa ya, on fire lah intinya dalam mengejar sesuatu. Jadi segala hal itu kalian tempuh gitu di sini. Nah ini maaf ya, ini kalau pesan yang saya dapat ya, ini kalau resonate it's okay, kalau nggak apa-apa. Pesannya itu, nah karena kalian itu tadi on fire, rela untuk melakukan apa saja agar apa yang kalian impikan itu bisa terrealisasikan, bahkan dengan ya ini apa namanya, tantangannya besar, kalian gak ada masalah gitu. Jadi karena kalian tadi on fire ya, cuman jika di antara kalian ada yang cenderung ini bukan menasehati ya, cuman ngasih perspektif dan berdiskusi aja. Kalau di antara kalian ada yang cenderung melegalkan atau bahasa lainnya menghalalkan segala hal untuk tujuan kalian, nah itu hati-hati. Maksudnya nggak apa-apa melegalkan apapun yang memang legal ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau yang mungkin itu tidak fair, itu abu-abu ya, itu nggak jelas gitu, maksudnya mungkin ya nggak jelas ya, nggak jelasnya itu antara itu diperbolehkan atau tidak gitu, gitulah ya. Iya kalau benar atau salah itu relatif sih, cuman di sini kita berbicara kode etik gitu ya. Kalau memang hal itu bertentangan dengan kode etik yang kalian ketahui dengan hati nurani kalian, maka kalian harus bisa menahan diri. Nah, kalian harus bisa kontrol ya, karena kalian itu kan ambisinya besar ya, semangatnya juga besar. Nah, kalian tetap harus kontrol diri kalian, pikiran kalian itu tadi. Jangan sampai tadi jadi Seven of Swords karena kalian tidak mendengarkan intuisi kalian ya di sini, oke? Seperti itu ya, maksudnya kalau memang hal itu boleh nggak apa-apa lah ya, boleh atau tidak kan sebenarnya bukan berdasarkan penilaian orang ya yang relatif tadi, tapi boleh atau tidak pertama berdasarkan hukum ya, jelas ya, aturan yang berlaku di situ dan mengikat gitu. Kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di situ, maka ya lebih baik amannya jangan gitu ya, jangan mengambil resiko, jangan melawan kode etik ya. Mungkin setiap orang punya kode etiknya masing-masing, tetapi kalau kalian merasa itu bertentangan dengan hati kalian, lebih baik jangan dilakukan gitu ya. Itu saja ya, pokoknya intinya gitu sih. Nah kemudian nah di sini kelihatan ya, kalian itu punya ambisi, kalian itu sedang punya ambisi besar tentang pencapaian finansial sih di sini kelihatannya. Jadi apa ya, kalian kelihatan banget akan berusaha melakukan banyak hal dan apapun, walaupun bahkan nah seperti ini gitu, juggling gitu, kalian gak ada masalah selama apa yang kalian impikan itu bisa terrealisasikan, terutama dalam hal finansial atau pencapaian hidup lah ya, bisa jadi karir atau pendidikan gitu, sesuatu yang ingin kalian kejar gitu ya. Nine of Swords. Nah, di sini kalian tuh merasa khawatir kalau itu tidak apa namanya bisa terrealisasikan gini. Sebenarnya ini juga udah kelihatan. Nah, Nine of Swords ada 2 kali loh. Ini udah kelihatan sebenarnya kalau dibiarkan itu tidak sehat buat mental kalian, tidak sehat buat psikologi kalian ya. Jadi gini, ketika kita terlalu berambisi,
Iya sebenarnya nggak ada masalah sih dengan ambisi itu. Cuman kalau kita nggak bisa kontrol ambisi itu, hanya membuat kita ambisius lalu terluka sendiri dan nggak tenang gitu. Itu hati-hati gitu. Ada baiknya kita berusaha untuk relax ya. Ingat apa kata William Shakespeare, ekspektasi itu adalah akar dari sakit hati. Jadi gimana ya? Kalian harus kontrol itu. Passion itu perlu dikontrol, ambisi itu juga perlu dikontrol gitu. Jangan sampai keinginan kita yang terlalu tinggi, nggak masalah sih sebenarnya, yang penting siap aja gitu ya dengan segala kemungkinan. Cuman jangan sampai itu membebani pikiran kalian gitu. Kalau dengan kalau dengan menjadi ambisius di sini kalian akhirnya melukai diri kalian sendiri dari pikiran lalu badan gitu. Kalian coba untuk berbesar hati ya, coba untuk ikhlas. Maaf ya, ini bukannya menasehati, cuman ini sebenarnya saya lagi sharing apa yang pernah saya lakukan juga gitu. Ketika terlalu ambisius ya, terus habis itu hanya tidak menyehatkan psikologis, maka di situ mencoba untuk berbesar hati gitu, mencoba untuk ikhlas, itu juga sih yang berusaha saya lakukan gitu. Nah, mencoba untuk saya selalu ingat katanya William Shakespeare itu, ekspektasi itu adalah akar dari sakit hati. Maka kalau saya nggak mau sakit hati, saya mau apa namanya, menjaga keadaan psikologi saya gitu ya, mental saya gitu, maka ya itu tadi, saya berhati-hati dengan ekspektasi itu gitu. Dan ya biasanya ini sih apa namanya, menurunkan. Maksudnya kita punya impian, punya pikiran jauh itu betul, nggak masalah. Saya pun masih bisa-bisa aja seperti itu gitu. Cuman balik lagi, sisi lain itu tetap harus ini sih diusahakan ya, terserah sih pilihan juga. Cuman diusahakan kalau mau menjaga kesehatan mental itu aja. Ya, jadi punya ide yang jauh, impian yang jauh nggak apa-apa gitu. Cuman tetap harus ya berusaha ikhlas dan berbesar hati sih, lapang dada itu. Jadi ya kalaupun itu tidak terjadi, it's okay, nggak ada masalah. Tetap life must go on. Tetap lakukan apa yang bisa membuat kita bahagia ya, sesuai dengan passion itu tadi. Kayak gitu. Iya sih. Jadi, oh ya, oke, saya ngerti. Jadi gini, intinya, hmm, apa ya? Jadi semacam kayak cinta. Cinta itu sebenarnya kan tidak harus memiliki ya. Tetapi kalau sudah ingin memiliki dan harus memiliki, biasanya itu sudah ada obsesi di situ. Makanya ketika saya menginginkan sesuatu, saya nggak mau terobsesi sama apapun dan siapapun. Itu sebenarnya cara saya untuk menjaga keadaan mental gitu. Gitu sih, karena kalau kita udah nggak bisa kontrol, nah yang namanya obsesi itu takutnya kita jadi terlalu memaksakan semuanya gitu. Harus sesuai dengan keinginan kita, berjalan sesuai dengan keinginan kita. Padahal kan ya nggak bisa selalu seperti itu, apalagi menyangkut perasaan orang lain, itu nggak bisa kita paksakan misalkan gitu ya. Jadi relax aja gitu kan. Ketika mulai merasa ambisi ini, kok ambisi ya, obsesi ini meningkat gitu, maka harus dikontrol untuk diturunkan agar tidak terlalu terobsesi gitu ya. Gitulah intinya. Ini terserah. Ini manajemen masing-masing orang aja untuk menjaga stabilitas mentalnya, psikisnya gitu. It's okay ya. Masing-masing orang mungkin punya caranya sendiri. Tapi ada orang juga yang sebenarnya dia gampang lupa gitu. Jadi dia memang bisa kecewa berat, tapi dia cepat gitu loh healingnya, gampang lupa dan
pengen lagi mengejar lagi gitu. Ya terserah. Itu kan masalahnya orang itu keadaannya itu beda-beda, karakternya beda-beda. Jadi kita sesuaikan aja dengan apa namanya? Kemampuan kita masing-masing lah. Kalau udah tahu sekalinya jatuh itu healingnya agak lama, ya maka harus hati-hati gitu ya. Tetapi kalau ada juga tipikal orang yang impulsif gitu ya, impulsif saat berbicara sama orang, impulsif emosinya, tapi sisi positifnya dia itu mudah lupa biasanya. Kalau disakitin mudah lupa, kecewa mudah lupa, besok kembali lagi ke situ. Maksudnya apa ya? Jatuh mudah lupa ya, oke sakit saat itu tapi habis itu mudah lupa gitu, terus balik lagi ke jalan itu gitu. Ada orang yang seperti itu gitu. Gimana ya, itu sisi positifnya, mereka itu mudah lupa jadi nggak terlalu lama menahan sakitnya gitu ya. Cuman sisi negatifnya mereka impulsif ya, impulsif itu bisa membuat orang lain nggak nyaman. Oke, sisi negatifnya ya. Terus sisi negatif lainnya itu biasanya mereka itu jadi kurang aware untuk belajar dari kesalahan. Karena itu tadi mudah lupa, mudah melupakan sesuatu, mudah apa ya? Ah udahlah gampang gitu, mengabaikan gitu loh. Ah udahlah gampang, ya udahlah ikhlasin aja gitu. Tapi akhirnya mereka jadi mudah untuk kembali ke kesalahan yang sama gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu. Jadi kekurangannya itu sih ya buat orang yang itu tadi impulsif itu. Tetapi kalau buat orang yang begitu dia terluka kecewa itu healingnya agak lama, nah orang seperti ini biasanya apa-apa dipikirin banget. Dampak negatifnya itu memang ke mentalnya dia sih. Dan dia kalau misalnya sakit itu disakiti orang, itu dia inget banget ya. Dia biasanya akan terus ingat sih, jadi hati-hati aja gitu. Itu negatifnya. Tapi positifnya, mereka itu karena pemikir ya, jadi mereka itu biasanya sangat belajar sekali dari segala kejadian yang mereka alami atau mereka lihat ya. Mereka bisa belajar banget dari kesalahannya. Jadi mereka cenderung untuk berhati-hati saat kembali melangkah gitu. Jadi potensinya untuk mengulangi kesalahan yang sama itu biasanya lebih rendah gitu. Jadi itu tadi sih, orang ada positif dan negatifnya. Oke. Nah, yang saya lihat di sini kalian itu ya ini kelihatan ya, Nine of Swords, jadi nggak tenang ya. Ya itu tadi mentalnya jadi tertekan gitu. Nah, itu kayaknya kalian harus review lagi deh soal obsesi kalian ya. Jangan sampai itu akhirnya menekan atau menyakiti pikiran kalian ya, membuat kalian akhirnya jadi sakit secara mental ya, pikiran, akhirnya badan juga ikutan sakit gitu. Ya, itu sih pesannya di sini. Nah, terus yang saya lihat di sini ada hal yang tidak kalian sangka atau duga di ya di love lah ya, di relationship ya intinya gitu. Bisa jadi ini orang yang tidak kalian harapkan datang pada kalian untuk sebuah keseriusan ya, as of once. Saat kalian sedang fokus pada hal lain atau bahkan orang lain ya, orang ini datang pada hidup kalian. Tetapi mereka datang itu bukan untuk main-main, kelihatannya di sini as of once gitu. Mereka kayak udah siap gitu. Cuman masalahnya kalian suka atau enggak gitu ya. Nanti kabarin aja suka atau enggak, oke? Itu sih kalau yang saya lihat di sini. Jadi kalau dalam percintaan ada seorang yang datang, sebenarnya dia itu sudah menyimpan perasaannya itu ya udah lama, mereka udah suka sama kalian udah lama gitu. Cuman mungkin kalian sering mengabaikan. Mungkin kalian, sebagian dari kalian itu sadar orangnya itu, cuman karena ya mungkin kalian cukup cuek ya, ada banyak hal lain yang membuat kalian tertarik daripada sosok ini, akhirnya kalian yaitu tadi mengabaikan ya, cuek ya, itu tadi lah intinya. Mungkin sebenarnya kalian sadar gitu, tapi nggak mau dipikirin gitu. Bisa jadi. Intinya kemungkinan ada orang yang benar-benar akan menunjukkan sikapnya pada kalian bahwa dia itu serius beberapa bulan ke depan, oke? 3 bulan ke depan juga kalian sudah tahu tanda-tandanya kok. Itu kalau yang saya lihat di sini untuk general
readingnya, oke? Untuk Aquarius, semangat, tenang aja. Semua namanya hidup itu memang nggak selalu di atas, ada kalanya di bawah. Maksudnya apa ya? Pelajaran ini itu memang kelihatannya nggak enak, tetapi hasil akhirnya itu sebenarnya bagus gitu. Untuk diri kalian itu jadi lebih oke gitu. Dengan sosok kalian seperti ini, kalian kedepannya itu bukan cuman orang yang pekerja keras aja, tapi orang yang sangat inspiratif mungkin buat orang lain, lebih bijak lagi. Ya, jadi kehidupan kalian stabil. Stabil itu bukan hanya masalah materi aja, tapi secara pikiran kalian stabil setelah melalui proses ini. Pokoknya tenang aja. Ya, kalian itu pekerja keras, jadi Six of Pentacles ini juga bisa kalian dapatkan gitu. Cuman beberapa bulan ini sepertinya kalian kecewa ya. Beberapa bulan kemarin sama ya 2 bulan ke depan bisa jadi. Tapi tenang aja, tidak sampai 6 bulan harusnya ada perkembangan dalam materi ya. Materi kalian lah ya. Intinya ada perkembangan di situ. Karena kalian pekerja keras, santai aja. Queen of Pentacles di sini masih bisa kalian dapatkan gitu. Maksudnya kalian bisa menjadi sosok Queen of Pentacles gitu yang cukup stabil dan berlimpah dalam materi gitu. Kalian masih bisa seperti ini. Cuman mungkin waktunya tidak 2-3 bulan ini gitu. It's okay. Karena kalian sudah pekerja keras, itu ada dalam karakter kalian. Tenang aja, ini hanya masalah waktu. Tapi kalian memang harus melalui ini dulu, harus menjadi sosok ini dulu, lalu menjadi ini gitu. Oke, itu saja dari fun readingnya untuk Aquarius. Kita lanjut saja ke air sign selanjutnya, yaitu Gemini ya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Cek di semua sign kalian ya. Sun, Moon, Rising. Oke, itu aja. Kita langsung ke Gemini. Oke, ini untuk Gemini Sun, Moon, Rising ya. Ingat, ini hanya general reading, jadi tentu saja tidak akan resonate untuk semua Gemini Sun, Moon, Rising ya. Silahkan ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Kalau tidak resonate, ya memang tidak ada pesan untuk kalian di sini. Bisa jadi pesannya di tempat lain. Maksudnya bisa juga ini pesannya untuk orang lain atau Gemini Sun, Moon, Rising yang lain ya. Jadi ya begitulah. Namanya juga general reading, it's okay. Kalau yang saya lihat di sini ada The Hermit 2 kali ya. The Hermit ya. Dari 2 deck yang berbeda. Oke. Gini, ini paling jelas di dunia percintaan sih. Cuman, kalaupun ini tidak di percintaan, ini bisa di relasi. Ya, pertemanan, relasi bisnis, relasi pekerjaan, terserah lah ya, relasi dalam bisnis apapun gitu ya, organisasi ya, atau ya apapun, partner kerja ya, partner apalagi ya, mungkin ya sekutu dalam sebuah urusan gitu, bisa jadi. Intinya relasi ya, walaupun sebagian besar di sini yang nonton itu kebanyakan tentang percintaan, tetapi ini juga bisa tentang relasi apapun di luar sana, pekerjaan dan lain-lain. Oke? Kalau yang salah di sini kemungkinan ada yang namanya third party situation ya. Third party situation itu tidak harus tentang percintaan aja sih. Walaupun kebanyakan di sini tentang percintaan pasti ya. Tapi bisa juga sebenarnya dalam relasi lain ada situasi yang namanya third party situation ya. Ketika sepasang orang itu sudah deal, punya urusan gitu, tiba-tiba ada orang lain yang masuk dalam urusan tersebut yang tidak diketahui oleh salah satu pihak di situ gitu ya, dimana itu melibatkan kepentingan semua pihak gitu, kayak gitu sih ya. Jadi di situ ada orang yang tidak tahu, lalu jadinya tidak fair gitu untuk dia. Itu juga bisa kita sebut third party situation gitu. Misalkan ada sepasang orang ya, deal dalam sebuah bisnis. Ternyata salah satu orang di situ diam-diam juga sudah membuka opportunity untuk pihak lain gitu,
dalam urusannya yang tadinya hanya untuk berdua saja atau untuk dua pihak ini saja gitu. Tapi ternyata salah satu pihak mengundang pihak lain masuk ke sini tanpa diketahui oleh ya pihak yang satunya lagi gitu. Ya, padahal masuknya pihak lain itu akan membawa dampak yang besar juga pada keputusan bisnis atau urusan mereka gitu. Jadi kan ini tidak fair untuk salah satu pihak tadi yang tidak tahu. Ini juga bisa kita sebut third party situation gitu buat kalian yang tidak punya masalah dengan percintaan gitu. Tapi kalau yang punya permasalahan dengan percintaan, third party situation dalam percintaan juga ini bisa berlaku gitu. Di sini ada Three of Cups, Two of Cups, Nine of Swords ini ya. Kemudian Four of Cups ya. Jadi di sini mungkin di antara kalian itu sudah ada yang berpasangan. Ini bisa kalian jadi korbannya, bisa juga kalian yang ini ya sebagai pelaku di sini bisa jadi ya. Karena ini kan general reading, bisa energinya vice versa juga atau terbalik ya. Jadi ada pihak yang sebenarnya sudah berada di satu relation, kemudian dia tergoda dengan pihak lain, sosok lain gitu ya. Nah, di sini ada Three of Cups, Two of Cups, Nine of Swords, Four of Cups. Akhirnya pihak itu tadi yang sebenarnya sudah punya relasi atau relationship, dia itu punya affair juga dengan pihak lain, pihak yang lain di luar pasangannya atau relasinya itu atau partner dalam relationshipnya itu gitu ya, karena ketidakpuasan mungkin dalam relationnya atau relationship bisa jadi kemudian dia tergoda ke pihak lain, tergoda dengan pihak lain lah intinya gitu ya. Apalagi Gemini, oke. Di sini ada Prince of Swords ya, Gemini. Sebenarnya dia sudah memikirkan. Di sini ada dua, The Hermit ya, dan ada Three of Pentacles di sini. Jadi dia memikirkan sekali kira-kira siapa yang harus dia pilih dan bagaimana dia menjalani semua ini gitu. Ya, karena sepertinya ini tidak akan bertahan terus-terusan kalau misalkan dia harus menyembunyikan situasi ini gitu. Ya, akan ada waktunya ini akan terkuak di luar ya. Jadi dia sudah memikirkan bagaimana kira-kira ini harus diselesaikan gitu. Siapa yang harus dia prioritaskan, siapa yang harus dia pilih. Itu dia pikirkan. Di sini kelihatan banget fase memikirkan itu The Hermit. Dia tidak mau kehilangan opportunity yang menurut dia itu sangat penting. Dia tidak mau kehilangan sesuatu yang menurut dia di sini paling berharga gitu. Entah siapapun di sini di mata dia yang lebih berharga dan lebih menjanjikan buat dirinya gitu. Intinya dia tidak mau kehilangan itu, dia tidak mau melewatkan itu gitu. Jadi dia memikirkan matang-matang strateginya gitu. Ini kelihatannya energinya di sini seperti itu. Biasalah Gemini, oke? It's okay. Di sini ada Four of Pentacles, Page of Wands, The Hangman, Six of Cups. Oke. Bisa jadi orang tersebut datang dari masa lalu, dari masa lalu itu bisa siapapun ya. Intinya orang yang pernah punya urusan dengan dia atau hubungan dengan dia di masa lalu ya, yang membuat dia itu yang tadinya mungkin sudah cukup serius dengan partnernya dalam relasi ini, dalam relation ini atau relationship ini, membuat dia akhirnya jadi tunggu sebentar gitu ya. Ketika hadir seseorang yang sebenarnya sudah dia kenal sebelumnya, sudah pernah ya, maksudnya orang ini sudah ada dalam hidupnya di masa lalu ya. Intinya sudah dia kenal sebelumnya ya, orang dari masa lalu gitu ya. Ya, kemudian di sini ada Ace of Cups ya, dan ada
The Empress. Oke. Kemudian ada The Judgment dan ada The Chariot. Oke. 3 arkana mayor. Ya sebenarnya The Hermit itu juga arkana mayor sih. The Hangman itu juga arkana mayor. Tapi di sini banyak banget ya arkana mayornya ya. Dari satu baris ini 3 arkana mayor ya. The Empress, Judgment, The Chariot ya. Di sini terlihat bahwa dia punya perasaan atau punya ketertarikan ya pada pihak lain ya di sini. Pihak itu buat dia itu cukup prospektif lah ya. Kalau ini tidak tentang relationship, pihak itu terlihat prospektif untuk hidupnya atau untuk kepentingannya. Kalau ini tentang relationship, dia melihat pihak ini, the Empress ini adalah sosok yang apa ya? Ya emang tipenya dia gitu. Sosok yang apa ya? yang memang ya pokoknya intinya sesuai dengan tipenya dia ya. Sosok yang cukup menjanjikan untuk jadi partnernya, cukup membanggakan buat dia jika jadi partnernya. Banyak hal yang dia inginkan itu untuk dia miliki ya dari pasangan itu ada di The Empress ini. Ace of Cups ya. Maklum, maaf banget Gemini gitu ya. Mungkin sebelumnya dia terlihat sudah sangat mencintai pasangannya gitu ya. Atau sudah terlihat mencintai partner sebelumnya gitu di sini. Tapi ya cinta itu bisa ada untuk siapapun gitu, sepertinya untuk Gemini ya. Kayak gitu. Begitu dia melihat seorang The Empress dari masa lalunya, dia di sini bisa apa namanya? Menahan langkahnya ya untuk membuat keputusan gitu, menahan langkahnya untuk memikirkan gitu, memikirkan ini masalahnya, memikirkan untuk ke pihak yang ini, ke pihak yang baru itu tadi, pihak baru tapi sebenarnya dia sudah kenal dari sebelumnya. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Jadi intinya ini tadi ya, perasaan yang muncul ini tadi ya, itu membuat dia berada di fase The Hangman ya. Dia harus berhenti dulu, dia mau mendengarkan intuisinya dulu, dia tidak mau salah langkah, dia tidak mau kehilangan sesuatu yang apa ya, pokoknya berharga lah intinya gitu. Semacam gak mau kehilangan hal penting di hidupnya gitu ya, membuat dia akhirnya menghentikan dulu proses hubungannya dengan partnernya di relasi sebelumnya, di relationship sebelumnya ya. Dia bekukan dulu, dia hentikan dulu, dia tahan dulu prosesnya karena dia terpikir ke arah yang lain, itulah intinya, oke? Dan di sini ada The Chariot. Oke. Sepertinya ada yang sudah siap untuk keluar dari relasi yang lama atau relationship yang lama gitu. The Judgment di sini pada akhirnya memang dia harus membuat keputusan sih. Dia mau memilih siapa gitu. Kalau ngomong-ngomong soal Gemini itu memang mereka berdasarkan apa ya? Apa yang membuat mereka excited sih? Ada orang yang berdasarkan kenyamanan, ada orang yang berdasarkan ya biasalah hal baru itu bisa menjadi trigger untuk dia untuk bersemangat mencoba gitu, berpetualang ya, kayak gitulah intinya, oke? Jadi kalau yang saya lihat di sini dia akan buat keputusan pasti ya, karena dia juga tahu dia nggak mungkin akan terus bertahan seperti ini terus gitu. Suatu saat ini akan muncul di permukaan cepat atau lambat gitu ya. Sepertinya dia juga nggak bisa lama-lama sih menyembunyikan hal ini gitu ya. Jadi pada akhirnya dia harus siap untuk membuat keputusan itu. Kalau yang saya lihat di sini, oke. Kemudian kalau dari kartu konfirmasinya, nah di sini itu jelas banget ya.
Ten of Swords, Four of Pentacles, Three of Cups keluar 2 kali, dan Three of Swords. Oke. Jadi maaf banget, harus ada yang patah hati nih ya. Saya harap yang penting ini semua diselesaikan dengan cara yang fair lah ya. Walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi harus tetap fair untuk semua pihak ya. Gitu maksudnya, oke? Tidak bisa memuaskan, tapi kita harus melakukan sesuatu yang ya sesuai dengan kode etik ya, berdasarkan fairness tadi gitu. Kita harus ya, kalau kita mau orang lain fair terhadap kita, kita juga perlu fair kepada orang lain juga kan. Nah di sini kelihatan ya, Ten of Swords, Four of Pentacles, Three of Cups, Three of Swords, third party situation. Third party situation ini jelas banget sih. Walaupun ini tidak harus tentang cinta, bisa tentang bisnis atau urusan yang lain ya. Tapi jelas di sini ada orang yang merasa dikhianati gitu. Ya, ada penumpang baru dalam sebuah relasi ya, yang tidak diketahui oleh salah satu anggota di kapal itu, di relationship itu atau relation itu gitu. Ya, makanya kita sebut itu third party situation ya. Ada sosok yang harus kecewa di sini, oke? Terserah lah ya, maksudnya siapapun yang dipilih, yang penting harus fair ya. Kalau ini kalian sebagai korban, maka kalian harus hati-hati. Maksudnya hati-hati itu ini general reading, jadi jangan diambil mentah-mentah, tapi ini bisa membantu untuk mengerucutkan investigasi jika intuisi kalian pun mengatakan hal yang sama untuk mewaspadai sesuatu gitu. Tidak ada salahnya untuk melakukan investigasi. Jadi sebelum kita menemukan bukti otentik gitu, jadi kita harus menahan untuk menyalahkan seseorang atau sesuatu gitu. Kita harus tahan dulu sampai semua buktinya itu sudah lengkap gitulah ya. Oke, jadi di sini udah jelas ada sebuah akhir dan ada sebuah awal. Ada relasi yang harus berakhir, Ten of Swords. Relasi yang sebelumnya mungkin kelihatannya sudah stabil, sudah deal, sudah 99% deal, kurang 1% aja eksekusinya, tetapi ternyata semuanya bisa saja terjadi di detik-detik akhir, di menit-menit akhir. Jangankan tentang relationship gitu, jangankan orang yang mau menikah gitu, dalam politik juga bisa seperti itu gitu kan. Jadi ya gitu deh. Oke. Jadi di sini jelas ya, ada akhir dari sesuatu relasi yang sebenarnya sudah terlihat stabil dan kuat gitu ya. Ada sesuatu yang hadir dalam relation itu atau relationship itu, dalam hubungan itu, dalam urusan itu, dan ada orang yang harus tersakiti. Oke, kita memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi yang penting kita berusaha untuk fair. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita manifestasikan itu apa yang kita lakukan itu sebenarnya yang kita lakukan pada orang lain itu manifestasi yang nanti akan kembali ke kita sih. Jadi kalau kita merasa sudah curang pada orang lain, maka bersiap-siap suatu saat kita akan berada di posisi yang dikorbankan atau korban dalam sebuah kecurangan gitu. Oke. Yang penting jujur saja ini mau berlanjut atau tidak gitu ya. Tapi ya di sini akan ada yang sakit hati sih. Oke. Itu saja dari Gemini, udah jelas ya. Beberapa bulan ke depan kira-kira ya, saya nggak yakin ini akan bertahan. Kalau ini masih disembunyikan, saya tidak yakin ini akan bertahan sampai 6 bulan ke depan. Setidaknya maksimal 6 bulan ke depan ini sudah ke permukaan, walaupun belum ada keputusan yang jelas gitu. Tetapi maksimal 6 bulan ke depan semua pihak itu bakal menyadari situasi ini ya. Gitu deh, oke? Itu saja dari Gemini Sun, Moon, Rising. Ingat ini hanya general reading. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Dan kita lanjut ke sign selanjutnya, yaitu Libra. Jadi jangan lupa ya, kalian cek di semua sign kalian. Sun, Moon, Rising, oke? Dan ini tadi Gemini untuk Sun, Moon, atau Rising ya. Kita
ke Libra sekarang, oke? Jangan lupa like, share ya. Thank you. Sorry, Gemini Sun Moon Rising, tadi saya dapat pesan, jadi sebagian di antara kalian ada yang mau mendapatkan baby ya. Saya nggak bilang semuanya, tapi sebagian ada yang akan diberi baby ya. Dikaruniai baby, oke? Jadi bisa juga situasi itu yang mendorong kalian untuk membuat sebuah keputusan dalam hidup kalian ya. Apapun keputusan itu terserah kalian. Ya, keputusan itu sangat umum sih ya di sini, bukan hanya tentang memilih siapa dan siapa, tapi bisa juga tentang keputusan yang lain. Karena ini general reading, saya tidak bisa berbicara yang spesifik. Itu aja, oke? Oke, ini untuk Libra Sun Moon Rising. Ingat, ini hanya general reading, jadi memang tidak harus resonate untuk semuanya. Tidak harus pesan yang ada di sini memang untuk kalian, gitu ya. Silakan ambil saja yang resonate dan tinggalkan yang tidak ya. Kita mulai saja. Kalau dari Libra Sun Moon Rising ini kemungkinan tentang percintaan sih dan pertemanan ya. Gitu. Oke. Jadi kalau yang saya lihat di sini ada orang lama yang koneksinya sama kalian itu secara emosional atau jiwa, soul connectionnya itu belum selesai. Ya memang nggak selesai juga sih, maksudnya masih tetap terikat gitu. Oke. Walaupun kalian tidak berkomunikasi misalkan, ini bisa berlaku untuk teman, bisa berlaku untuk ya romantic relationship lah ya. Romantic relationship juga bisa, oke? Jadi kalau yang saya lihat di sini ada The Hangman, Eight of Pentacles, The Temperance, sama The Sun. Di sini banyak loh arkana mayornya. Jadi ini tadi The Hangman, Temperance ya, The Star, The Emperor, The Tower. Terus, oke, di sini ada The Sun, The Chariot, The Devil, The World, juga ada ya. Ya, kalau yang saya lihat di sini sih itu tadi. Jadi hubungan kalian itu sempat yang namanya tidak berjalan kemana-mana. Sempat tidak ada komunikasi bisa jadi, atau komunikasi itu cuman sesekali aja. Sesekali aja gitu. Ya, gitu sih. Terus, nah, di sini ada yang sebenarnya tidak mau melepaskan entah temannya, entah orang yang dia cintai itu. Ya sebenarnya sama teman kan juga cinta ya, karena cinta itu kan universal. Tapi di sini ada yang teman, ada juga sebagai romantic partner gitu, yang belum ingin dia lupakan gitu. Dan dia itu apa ya, masih ingin kembali, masih ingin mencoba bersama lagi gitu ya. Kalau yang saya lihat di sini bisa juga orang tersebut sebenarnya sudah sibuk dengan urusannya masing-masing ya. Orang itu juga menyibukkan diri dengan pekerjaannya gitu, dan dia berusaha healing dari perpisahan atau konflik atau masalah sebelumnya gitu. Cuman dia sadar bahwa kebahagiaannya itu masih kosong tanpa sosok yang ya ini yang ada di sini gitu, tanpa sosok tersebut gitu ya. Ini energinya bisa kebalik ya, bisa sun moon rising, sorry, bisa terbalik alias vice versa gitu ya. Kalau yang saya lihat sih yang dominan maskulin ya, yang masih sulit untuk benar-benar bahagia karena katanya sih separuh jiwanya hilang gitu. Kok kayak lagu ya, gitu lah intinya ya. Dan dia masih ingin kembali, walaupun dia sebenarnya sudah menyibukkan diri, coba untuk move on, beralih pada pertemanan yang lain, atau ya orang-orang yang punya prospek bagus buat dia mungkin dalam relationship gitu. Tapi
dia masih terasa kebahagiaannya kosong karena ternyata bukan mereka yang benar-benar bisa mengisi kekosongan itu gitu. Oke. Kemudian di sini ada the star, ada the emperor, the tower, dan the world. Oke. Nah, ini arkana mayor semua loh, ya ampun. The star, the emperor, the tower, the world. Oke, terus di sini juga ada, oh ya, sorry. Ini kan udah saya sebut tadi ya, the chariot. Ya, kalau yang terlihat di sini sih kalian ini memang ini jelas kalau spiritual connectionnya itu intens banget energinya di sini, oke? Jadi kalian ya akan, saya pikir nggak benar-benar bisa berlalu sih satu sama lain. Jadi kalaupun teman, ini bisa jadi kalian bisa berteman sampai selamanya gitu. Kalian masih berurusan sampai seterusnya gitu dalam lifetime ini. Kalau ini membicarakan tentang apa namanya? Partner dalam romantic relationship gitu, kemungkinan ini orang yang kalian nikahi, ya. Atau kalian akan punya komitmen panjang sama orang ini. Komitmen itu memang tidak harus menikah sih, bisa juga teman atau partner yang berkomitmen, itu bisa gitu deh. Dan kalaupun kalian misalkan tidak menikah, kalian itu tetap kemungkinan berkomitmen untuk berhubungan, berteman, ya pokoknya relasi itu tetap berjalan. Itu kalau yang salah di sini, oke? Hubungan kalian itu sebenarnya prospeknya tinggi ya. Di sini ada the star dan ada the emperor ya. Sosok di sini yang dominannya maskulin tadi ya. The emperor ini dia akan buat sesuatu yang kalian tidak duga-duga ya. Tergantung yang dominan maskulin itu kalian atau dia gitu. Kalian atau mereka ya. The Emperor ini akan melakukan sesuatu yang tidak diduga-duga, the Tower ya, tiba-tiba menghubungi ya. Ya sebagai the Emperor dia mungkin ya balik lagi ya. Terlalu sering saya bilang pride-nya tinggi ya. Ketika dia mau melakukan itu ya, melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan, itu kan sesuatu yang tidak disangka-sangka gitu ya, karena mungkin dia tidak biasa melakukan itu karena itu berhubungan tentang gengsi atau pride-nya gitu ya, the word ya. Jadi di sini ya karena sosok the emperor itu memang mau menjemput apa yang buat dia itu adalah destininya. Dia yakin bahwa sosok ini itu adalah destininya gitu, dan dia akan menjemput itu gitu. Mungkin kalian juga sudah mungkin hubungannya sudah off setahunan gitu ya, setelah sebelumnya banyak konflik bisa jadi, atau nggak harus banyak tapi ada konflik, tapi walaupun nggak banyak sepertinya konfliknya cukup sistemik gitu ya, karena efeknya bisa sampai perpisahan gitu. Oke, ya gitu deh ya, setahun, tapi setahun itu bisa jadi masih ada komunikasi, cuman sedikit gitu. Jadi ya bisa dikatakan hubungan ini seperti tidak berjalan kemana-mana gitu ya. Oke. Nah ya. Oke. Kemudian di sini ada Two of Cups. Ya. Ada, ini bisa twin flame juga sih. Ada Nine of Wands, tapi nggak terlalu penting ya apapun labelnya gitu. Ini ada Nine of Wands. Kemudian ada Three of Three of Wands, the Chariot. Oke. Kalau yang saya lihat di sini sih sebenarnya udah jelas ya. Ada satu sosok di sini, dia itu cukup obsesinya cukup tinggi ya. Dia itu sangat terobsesi sama kalian, atau kalian bisa terobsesi sama dia, karena ini bisa vice versa. Kalau kalian nggak merasa terobsesi sama mereka, bisa jadi mereka yang terobsesi sama kalian ya. Bisa jadi ini adalah energi mereka gitu. Tapi intinya di sini ada orang yang sangat terobsesi harus memiliki ini gitu ya. Dan dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan sosok yang dia inginkan ini. Jadi dia ini bisa dibilang sangat apa itu namanya? Apa ya itu bahasanya? Dalam hubungan itu biasanya apa itu? OMG. Bentar saya ingat-ingat dulu.
Oke, saya ingat. Jadi maksudnya posesif gitu. Sepertinya sosok itu posesif. Dia tidak akan membiarkan siapapun ya bersama orang ini karena orang ini itu adalah partnernya ya. Entah berteman, entah romantic relationship, pokoknya dia adalah partnernya ya. Harus dia yang bersama sosok ini gitu. Sosok kalian Libra Sun Moon Rising atau ya bisa vice versa ini energinya, oke. Dan ya The Chariot. Ini energinya itu sudah sangat intens dan besar. Jadi kalau saya baca kira-kira tidak sampai 6 bulan dia akan buat pergerakan ke kalian. Dia akan menghubungi kalian. Pokoknya ini tuh komunikasinya akan terjadi ya sebelumnya nggak komunikasi, tiba-tiba dia muncul berkomunikasi dan agresif. Maksudnya komunikasinya itu kelihatan. Nah, di sini komunikasinya tuh kelihatan sangat emosional ya, passionate gitu, pokoknya gitu deh. Sangat terbuka, jujur, emosional, passionate gitu, berapi-api, on fire. Itu komunikasi yang akan terjadi nanti saat kalian kembali berkomunikasi lagi lah intinya. Tapi saya lihat energinya nggak nyampe 6 bulan ya, bisa 3 bulan gitu. Maksimal 6 bulan lah, tapi kayaknya nggak nyampe deh. Karena kelihatan energinya udah sebesar ini, intens banget gitu. Masing-masing orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin 3 bulan, ada yang mungkin 2 bulan ya. Tapi kemungkinan tidak dalam kurun waktu 6 atau kurang dari 6 bulan gitu, oke? Seven of Swords, Two of Pentacles. Ini ini Eight of Wands ya. Kemudian di sini ada Prince of Pentacles. Oke. Kalau yang terlihat di sini sih sebenarnya ya, kalian itu mungkin secara karakter ya, ini punya masalah gitu ya. Karakter kalian berdua itu punya ya ada masalah. Nah, di sini ke depannya tantangan kalian itu adalah ini jelas ya, ada sesuatu pergerakan atau kejadian yang tiba-tiba yang kalian tidak sangka ya. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba ada yang menghubungi gitu. Situasinya seperti itu. Oke, dan nah tantangan kedepannya ini Seven of Swords, Two of Pentacles. Jadi bagaimana kalian itu bisa mengimbangi ya. Jadi kalau satu keras, satunya lagi keras, satunya egonya lagi tinggi, satunya egonya juga lagi tinggi. Nah itu akan susah ya dapat titik temunya gitu. Jadi bagaimana kalian mengimbangi aja lah kedepannya, itu tantangan kalian, yaitu ya terserah kalian lah ya mau pakai cara gimana, tapi itu yang menjadi tantangan hubungan kalian ke depan, bagaimana mengimbangi hubungan ini gitu biar tidak sama-sama tensinya sedang tinggi lalu berurusan gitu. Setidaknya salah satu tensinya tinggi, salah satu ada yang bisa menenangkan, salah satu egonya lagi tinggi, salah satu ada yang bisa memberikan perspektif gitu sehingga dia ya mau inilah namanya mau review lagi lah egonya itu untuk ya jangan sebesar itu mungkin gitu. Jadi sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mengimbangi gitulah intinya ya. Jadi gitu. Oke. Intinya berusaha menjaga keseimbangan hubungan kalian ke depan karena kalian itu sama-sama passionate orangnya gitu. Dan ya gimana ya? Potensi ya gimana ya, hubungannya sih keren gitu, keren di sini karena passionate, tapi potensi untuk kebakaran itu juga tinggi gitu karena sama-sama passionate itu tadi, oke? Prince of Pentacles di sini ya. Iya, jadi ada sosok di sini yang bekerja keras banget untuk mensukseskan hubungan ini gitu lah intinya, oke? Di sini ada The Devil ya. Jadi tadi saya udah bilang kedepannya itu tantangan hubungan kalian adalah saling mengimbangi ya. Dan di sini ada ego ya atau the devil. Jadi pride, egonya, ya gengsinya gitu kan. Tingkat kekerasannya dan prinsipnya itu sama-sama kuat gitu. Ya. Kalau sedang satu
aliran, satu sudut pandang sih nggak masalah, tapi saat kalian sedang berbeda gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Pokoknya tantangan ke depan itu bagaimana caranya mengimbangi. Saat yang satu emosinya sedang naik, satunya ya gimana caranya biar nggak dua-duanya sama-sama naik gitu misalkan. Tapi ya itu, ini harus bergantian ya. Jadi nggak bisa salah satu saja yang terus-terusan berkompromi, terus-terusan mengerti, karena agak susah ya, karena di sini dua-duanya sama-sama keras, jadi nggak, kayaknya agak susah sih kalau salah satu itu akan terus-terusan berkompromi dan mengalah, pasti akan bergantian nanti yang mengalah. Oke. Kemudian di sini ada ada Prince of Wands, Ten of Pentacles, Ace of Wands, Page of Pentacles, Four of Wands, dan ada Five of Swords. Nah, ini udah jelas sih. Ini kebanyakan soal komitmen pernikahan. Ya, kalaupun bukan pernikahan ya, pernikahan itu bisa pernikahan untuk membangun rumah tangga. Bisa juga pernikahan dalam sebuah urusan atau bisnis, artinya sama-sama deal gitu. Pertemanan itu bisa jadi. Pokoknya intinya komitmen, oke? Itu sih. Jadi yang akan datang itu, yang dibicarakan adalah komitmen bersama. Seseorang itu akan datang, pokoknya dia itu bukan cuman berbicara jujur, bukan cuman marah, ya maksudnya marah karena meluapkan emosinya dan kerinduannya juga mungkin kali ya, Bo. Nah, itulah intinya, oke? Tapi dia juga ini menuntut, kelihatannya kayak menuntut hubungan ini harus berjalan lagi gitu, menuntut menuntut salah satu yang lain gitu untuk mencoba mengerti gitu. Kok jadi kayak lagu ya, gitulah intinya, oke? Seperti itu. Nah, di sini Ten of Pentacles, As of Wands sudah jelas banget ini sebuah komitmen ya. Page of Pentacles. Nah, di sini saya sih melihat kedua belah pihak, terutama yang dominan maskulin, mau untuk belajar lagi bagaimana hubungan ini itu bisa berjalan dengan baik gitu, setelah sebelumnya itu banyak sekali yang namanya chaos, bentrok kayak gitu ya. Four of Wands. Nah, di sini ada selebrasi ya, saya pikir bisa juga pertunangan, kesepakatan gitu lah. Tapi intinya kedua belah pihak, terutama salah satu pihak ya di sini, yang tadi saya bilang dominan maskulin itu punya keinginan besar untuk benar-benar belajar agar kedepannya hubungan ini stabil. Pokoknya dia tuh walaupun kelihatannya merasa benar gitu, tapi sebenarnya dia diam-diam itu mau belajar mengamati kira-kira hal apa yang bisa dia lakukan atau dia hindari gitu, agar tidak terulang lagi seperti yang sebelum-sebelumnya ya, karena kalian itu potensi konflik di kemudian hari itu besar ya. Five of Swords di sini itu adalah tantangan hubungan kalian ke depannya, oke? Kalian di satu sisi itu seperti pasangan yang luar biasa, yang sempurna. Kalau kalian sepasang teman, itu kalian bisa kelihatan seperti sepasang teman yang bikin iri, yang kompak banget, yang sama-sama kece ya, yang menyita perhatian orang-orang di sekitarnya ya, kalau kalian sedang bersama lewat jalan bersama gitu, kayak gitu. Tapi di sisi lain ternyata dalam hubungan itu sendiri potensi konflik di antara kalian tuh besar gitu ya. Itu kalau pertemanan. Kalau percintaan juga sama gitu, di luar kelihatannya kalian itu adalah semacam relationship goal gitu ya, kalian itu pasangan yang kelihatannya sempurna gitu ya, saling mencintai, sama-sama tough, sama-sama kuat, sama-sama superior gitu, kelihatannya gitu. Tapi orang tidak tahu di dalamnya itu justru banyak sekali potensi terjadinya pergesekan gitu ya. Itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi itu energi untuk Libra, Sun, Moon, Rising sudah jelas ya, saya pikir. Semoga ini bisa ya menyenangkan kalian ya, gitu deh ya. Itu aja, dan ingat ini hanya general reading, jadi memang tidak harus ini resonate untuk semua orang ya. Tapi tenang aja, kalau yang saya lihat di sini nih, hubungan kalian tuh sebenarnya membahagiakan kok. Di balik
konflik yang besar, tapi sebenarnya membahagiakan juga gitu. Tidak sempurna, tetapi sebenarnya ya menyenangkan gitu. Kayak gitu sih, oke? Itu saja video untuk air sign-nya. Semua sudah dibacakan dari Aquarius, Gemini, dan Libra. Kita lanjut ke video yang lainnya ya. Oke, ditunggu aja. Oke, bye.